بسم الله الرحمن الرحيم. Cara wudhu yang benar dengan menggunakan gayung. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara wudhu yang sesuai sunnah. Wudhu bisa menggunakan keran, bisa juga menggunakan gayung. Kita akan membahas tata cara wudhu dengan menggunakan gayung. Praktek wudhu menggunakan wadah telah dijelaskan dalam hadis dari Humran pembantu Utsman radhiyallahu anhu. Humran menceritakan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah meminta air untuk wudhu, kemudian beliau berwudhu. Beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur diiringi memasukkan air ke hidung, kemudian membasuh mukanya 3 kali, kemudian membasuh tangan kanan sampai ke siku 3 kali, kemudian mencuci tangan yang kiri seperti itu juga, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali, kemudian kaki yang kiri seperti itu juga. Kemudian Utsman berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha." Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha." Thumma qama faraka'a rak'ataini la yuhaddithu fihima nafsahu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu seperti wuduku ini. Kemudian beliau bersabda, "Barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, tidak memikirkan urusan yang tidak berkaitan dengan sholat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Ibnu Syihab berkata, ulama kita mengatakan bahwa wudhu seperti ini adalah contoh wudhu yang paling sempurna yang dilakukan seorang hamba untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini dan hadis lainnya, kita dapat meringkas tata cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Yang pertama, berniat dalam hati untuk menghilangkan hadas. Yang kedua, membaca basmalah. Bismillah. Yang ketiga, menuangkan air ke telapak tangan kanan dan digunakan untuk membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang keempat, mengambil air dengan tangan kanan lalu dimasukkan dalam mulut untuk berkumur dan dimasukkan dalam hidung sekaligus dengan 1 cidukan. Kemudian air tersebut dikeluarkan dengan menggunakan tangan kiri. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Yang kelima, membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali. Yang keenam, menyela-nyela jenggot. Bagi yang jenggotnya tipis, harus dipastikan air mengenai kulit dasar jenggot. Bagi yang jenggotnya lebat, cukup disela-selai dengan air. Yang ketujuh, membasuh tangan. Diawali tangan kanan sampai siku 3 kali, kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Yang kedelapan, mengusap kepala 1 kali dan termasuk di dalamnya telinga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua telinga termasuk bagian dari kepala. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Al-Albani. Tata caranya, telapak tangan yang basah diusapkan ke kepala mulai dari depan, ditarik ke belakang, kemudian kembali lagi ke depan. Setelah itu dilanjutkan dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, sedangkan ibu jari mengusap telinga bagian luar. Cara membasahi telapak tangan ada 2. Pertama, seusai membasuh tangan sampai siku, sisa air yang masih menempel di telapak tangan langsung digunakan untuk mengusap kepala. Cara kedua, kedua telapak tangan dibasahi dengan air lalu dibuang.
Yang kesembilan, membasuh kaki 3 kali hingga ke mata kaki dengan mendahulukan kaki kanan sambil membersihkan sela-sela jemari kaki. Semoga Allah memudahkan kita untuk berwudu dengan sempurna.